Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah hati-hati dalam menentukan kebijakan kenaikan PPN tersebut. Ditemui usai rapat panja dengan pemerintah di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Senayan, Jakarta, terkait rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12%, anggota Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto menjelaskan, kenaikan 12% pajak pertambahan nilai atau PPN yang diajukan pemerintah belum disetujui Badan Anggaran DPR RI. Masih kita bicarakan sebenarnya dengan 12% itu berapa penambahan yang signifikan. Jangan dengan 12%, toh dengan 12% dan itu dibebankan kepada masyarakat, tapi tetap APBN kita dari pendapatan pajak itu juga masih minus gitu kan. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Rofik Hananto, mengkritisi rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut akan melemahkan sektor UMKM yang ada. Ada simalakama di sini bahwa pemerintah memang ingin mendapatkan sedikit dari banyak ya. Leverage-nya banyak, tapi yang terdampak adalah begitu banyaknya masyarakat di Indonesia. Sehingga kami dari Banggar sangat mengkritisi masalah ini. Coba cari cara jalan yang lain untuk mendapatkan pendapatan negara yang lebih populis. Pemerintah berencana mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Upaya pemerintah menaikkan tarif PPN tersebut tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bondan dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 10 DPR RI meminta sekolah tatap muka di era pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan atau prokes yang sangat ketat. Ditemui usai rapat kerja dengan Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyantan menilai sekolah tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu solusi terbaik saat ini agar para siswa dapat menjalani proses belajar mengajar di sekolah. Sofyantan menilai pembelajaran daring tidak efektif diterapkan disebabkan minimnya infrastruktur pendukung seperti gawai dan akses internet. Sekolah-sekolah di tempat yang punya prokes yang baik, ditambah dengan bahwa guru-gurunya sudah divaksin, harus dimulai. Karena kita tahu pembelajaran daring saja mengakibatkan terjadinya kekurangan pemahaman pelajaran yang diajarkan. Belum lagi persoalan infrastruktur yang sangat jelek. Sofyantan menambahkan, banyak kekurangan yang dihadapi siswa dan orang tua dalam menyediakan fasilitas belajar. Selain itu, sekolah melalui tatap layar atau daring juga memiliki banyak keterbatasan, seperti minimnya interaksi guru dan murid dan minimnya pengawasan dalam proses belajar siswa. Nah, ini kendala. Nah, karena itu kita mendorong supaya pemerintah daerah untuk bisa membantu berbagai fasilitas tentang kendala ini. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi dari Komisi 9 DPR RI yang mendukung upaya pemerintah, Kementerian Kesehatan dan juga lembaga terkait dalam pengembangan vaksin merah putih buatan anak bangsa sebagai salah satu solusi untuk menangani pandemi COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mendukung pengembangan obat dan vaksin produksi dalam negeri sebagai satu langkah mewujudkan kemandirian di bidang farmasi, serta mempercepat akses dan ketersediaan obat dan vaksin yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Neti menilai, produksi vaksin merah putih akan mengurangi ketergantungan impor vaksin kepada negara produsen sehingga dapat menghemat anggaran belanja negara. Hari ini harus ada political will dari pemerintah untuk meneruskan penelitian dan pengembangan vaksin merah putih. Kenapa? Karena kalau kemudian hari ini kita bisa memiliki vaksin dalam negeri, artinya kita bisa lepas dari ketergantungan vaksin impor. Kalau kemudian kita bisa mengembangkannya di dalam negeri, insya Allah ini juga akan bisa menghemat anggaran belanja negara kita.
Sementara itu, guna mendorong percepatan program vaksinasi nasional dan menjaga ketersediaan stok vaksin dalam negeri, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendesak pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan menambah jumlah vendor serta mengoptimalkan pengembangan vaksin produksi dalam negeri. Perlu adanya beberapa dibuka opsi vendor-vendor yang lain, di antara yang sudah 6 disepakati dengan pemerintah, kita harus membuka opsi yang lain, apakah perlu adanya satu vendor-vendor yang lain. Di samping kita juga mendorong kepada vaksin buatan kita sendiri merah putih agar bisa dipercepat dan anggaran pasti akan kita support. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Pansus Otonomi Khusus atau Otsus Papua DPR RI terkait perlunya lembaga khusus awasi dana Otsus setelah jeda berikut ini. Pansus Otonomi Khusus atau Otsus Papua DPR RI menilai perlu pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi aliran dana Otsus. Pansus Otsus Papua juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar penyaluran dana Otsus bisa dipertanggungjawabkan. Ditemui usai rapat kerja Pansus Otsus Papua dengan BPKP di ruang rapat Pansus Gedung Nusantara II DPR RI belum lama ini, Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun menyampaikan, Pansus Otsus Papua meminta hasil audit BPKP terkait dana Otsus guna memetakan permasalahan yang terjadi 20 tahun terakhir. Harus ada penjelasan capaian kinerja dari dana Otsus yang telah disalurkan, sebab menurutnya banyak permasalahan yang harus dibenahi, salah satunya soal pengawasan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak bisa melepas uang itu secara gelondongan saja. Dengan pengalaman ini, maka 20 tahun yang akan datang itu harus pengawasan, pembinaan, itu hal yang harus dilakukan secara serius. Dimulai dari perencanaan, ya, lalu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ya, kapasitas pemerintahan daerah itu harus juga ditingkatkan. Untuk itu, Komarudin Watubun meminta pemerintah pusat menyalurkan dana Otsus dengan tepat waktu. Ia juga mengingatkan setiap kementerian dan lembaga yang memiliki DS Papua wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, lebih baik dibentuk saja badan khusus di bawah presiden langsung untuk mengurus supaya bisa terukur. Kita tahu hasilnya, keberhasilannya seperti apa, kegagalannya seperti apa. Ini kan kita jenuh tiap hari pernyataan pejabat pusat selalu Papua ini korupsi dana Otsus. Tapi tidak ada orang yang bertanggung jawab. Amita dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, DPR RI akan mengambil solusi yang terbaik dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Tim kerja bersama persiapan pemilu dan pilkada 2024, pemerintah dan juga DPR RI telah menyepakati jadwal pelaksanaan pemilu. Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang, pemilu serentak Rabu 28 Februari 2024, dan pilkada serentak pada Rabu 27 November 2024. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara III Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, Komisi 2 sedang membahas persiapan pemilu dan pilkada 2024 dan tentunya akan dikomunikasikan dengan pimpinan DPR. Sufmi Dasko menyatakan, setelah dilakukan komunikasi, DPR RI akan mengambil solusi yang terbaik agar pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar. Saya belum bisa memberikan informasi karena nanti kita akan komunikasikan dengan pimpinan Komisi 2 dan tentunya akan diambil solusi yang paling bagus supaya semua berjalan lancar. Sufmi Dasko Ahmad menambahkan, untuk lebih memastikan kelancaran persiapan pemilu dan pilkada 2024, pimpinan DPR RI akan terus memonitor dan mengkomunikasikan agar dihasilkan solusi terbaik. Sehingga pemilu dan pilkada 2024 menjadi pesta demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pimpinan Komisi 2 dan tentunya akan diambil solusi yang paling bagus supaya semua berjalan lancar.
Ini nanti kita mau komunikasi dulu dengan pimpinan Komisi 2. Demikian, terima kasih. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong Bank Indonesia untuk mendukung usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk menerapkan digitalisasi dalam proses pemasaran produk dan juga sistem pembayaran. Salah satunya dengan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Ditemui usai mengikuti pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi 11 DPR RI dengan perwakilan Bank Indonesia, OJK, Himbara, dan UMKM binaan BI terkait stimulus UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional di Bandung, Jawa Barat. Anggota Komisi 11 DPR RI Siti Mufatahah meminta Bank Indonesia membina secara maksimal pelaku UMKM yang berkaitan dengan digitalisasi pemasaran dan peningkatan SDM. Potensi yang sangat luar biasa, karena kalau kita bina secara maksimal, baik itu berkaitan dengan pemasarannya yang berhubungan dengan digitalisasi, dengan cara digitalisasi, kemudian SDM, peningkatan SDM untuk mengelola digitalisasi itu, kemudian dalam pengemasannya, itu juga menjadi satu potensi yang bisa mendukung UMKM untuk ekspor. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, digitalisasi UMKM ini sangat membantu meningkatkan penjualan UMKM, apalagi masa pandemi saat ini. Tapi yang pasti di dalam digital ini, khususnya digital, banyak terbantu untuk UMKM. Karena kita ketahui di masa pandemi banyak teman-teman kita yang ada di rumah relatif memesan melalui online dan banyak dihasilkan dari pelaku UMKM ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Informasi selanjutnya ini terkait dengan rencana pemulangan 7.300 pekerja migran Indonesia dari Malaysia secara bertahap pada Juni hingga Juli tahun 2021. Tim Pengawas Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Tim WAS PPMI DPR RI mendorong Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK beserta kementerian dan juga lembaga terkait segera menguatkan kolaborasi dan juga koordinasi lintas sektornya. Ditemui usai memimpin rapat tim WAS PPMI di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, pemulangan PMI harus segera dilaksanakan meski Malaysia sedang menjalani lockdown. Nihayatul mendesak pemerintah bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya, di antaranya soal kelengkapan data dan kesehatan PMI hingga pekerjaan PMI pasca tiba di Indonesia. Paskanya kehidupan mereka di sini seperti apa. Oleh sebab itu memang sangat penting juga BPJS Ketenagakerjaan tadi untuk bisa mengcover mereka ini. Kalau yang masuk BPJS Ketenagakerjaan mereka kehilangan hak pekerjaannya, lalu apa hak-hak mereka dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diberikan. Sementara itu, anggota tim WAS PMI Edi Wuryanto meminta pemerintah untuk hadir dalam pemulangan PMI dari Malaysia. Pemerintah harus melakukan lobi diplomatik dengan pemerintah Malaysia guna menindaklanjuti laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI terkait kekerasan yang dialami PMI di Malaysia. Banyak perampasan, bahkan sudah menyangkut pelecehan negara. Ini yang saya khawatirkan tidak boleh terjadi. Karena bagaimanapun juga 7.300 itu menyangkut rakyat kita yang banyak dan mereka membutuhkan kita hadir. Mahir dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan undang-undang atau RUU Landas Kontinen dinilai penting guna menegakkan hak kedaulatan sumber daya alam di Indonesia. Usai menerima aspirasi dan masukan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta perwakilan Kodam, Polisi Air, Universitas Sumatera Utara di kantor Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Taufik Basari mengungkapkan penetapan batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif
Dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan bawah laut Indonesia terkait hak pengelolaan SDA hayati maupun non-hayati. Karena memang ada kawasan lautnya yang berbatasan dengan laut lepas ataupun berbatasan dengan negara lain. Nah, tentu kita berharap pengalaman-pengalaman serta hal-hal yang selama ini dialami terkait dengan batas negara ataupun landas kontinen itu bisa menjadi masukan bagi Pansus ketika nanti akan melakukan pembahasan terkait dengan RUU landas kontinen ini. Sementara itu, Romo Muhammad Syafi'i menjelaskan, pengaturan landas kontinen muncul pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen, mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958, dan hingga saat ini belum ada penyesuaian dengan ketentuan landas kontinen sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Dan kita juga sudah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Tetapi meratifikasi itu kan tidak serta-merta itu mengacu kepada undang-undang yang tidak sesuai. Maka dibutuhkan undang-undang yang baru yang mengacu kepada UN Clause. Dari Provinsi Sumatera Utara, Fitian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 11 DPR RI yang mengapresiasi program Sosial Bank Indonesia atau PSBI dalam memberikan bantuan permodalan dan juga pembinaan kepada UMKM, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Ditemui pada kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hattari mengungkapkan, bantuan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat mendorong kemajuan UMKM, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Hattari, dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di semua sektor. Salah satunya berdampak pada pelaku UMKM. Kami akan terus support untuk Bank Indonesia lebih concern lagi melakukan strategi-strategi pembinaan terhadap usaha UMKM ini. Anggota Komisi 11 DPR RI Marinus Gea mengatakan, digitalisasi UMKM masih perlu didorong untuk memperluas jangkauannya. Sehingga mereka lebih cepat berimprovisasi dalam mengembangkan dari UMKM menjadi UKM, kan begitu ya. Karena levelnya itu kan sedikit ini aja ya. Kalau omsetnya sudah di atas asetnya di atas 50 juta, dia sudah masuk ke UKM, kan begitu ya. Nah, UMKM ini kan yang levelnya banyak sekali. Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020, yakni sebesar Rp695 triliun, sejumlah Rp123 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Dari Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Pastikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.